Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik dan kemudahan yang diberikannya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kajian kita yang sangat bermanfaat, mengkaji kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Setelah di fasal yang pertama kita telah membahas tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Sekarang kita masuki fasal yang berikutnya, penjelasan tentang ciri atau riwayat-riwayat yang sahih tentang arsy dan kursi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Taib, arsy dan kursi tentu adalah dua makhluk yang berbeda, ya. Nanti kita akan bahas. Arsy sangat banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rafi'ud darajati dzul arsy. Dialah Allah yang maha tinggi kedudukannya, Dzul Arsh, yang maha memiliki arsy. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 116, Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Malikul Haq, maha penguasa yang sebenarnya, tidak ada sembahan yang benar selain Dia, yang maha menguasai, maha memiliki arsy yang mulia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkenal di surat Thaha ayat ke-5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa artinya ulu wal irtifa, tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Banyak disebutkan, ya, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Yang jelas banyak ayat yang menyebutkan ini, juga hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Rabbul Arsyil Azim, Allah yang maha memiliki arsy yang agung. Taib, jadi kesimpulannya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar dan paling tinggi. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar dan paling tinggi. Nanti kita akan sebutkan hadisnya insyaallah. Dia ini meliputi semua makhluk, ya, termasuk arsy juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ibaratnya adalah seperti atap bagi semua makhluk, seperti penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Taib, arsy secara bahasa Arab dia artinya adalah sarirul malik, semacam singgasana bagi raja. Kalau kita pernah dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan di surat An-Naml, ya, surat An-Naml ketika menjelaskan tentang ucapan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam waktu menceritakan tentang Ratu Bilqis di surat An-Naml ayat ke-23, kan di situ dikatakan walaha arsyun azim. Ratu ini memiliki arsy yang sangat agung, yakni singgasana. Jadi singgasana itulah maknanya maknanya arsy. Taib, arsy jadi adalah semacam singgasana bagi raja. Kemudian hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang arsy, misalnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini salah satu di antara hadis yang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa fawqahu arsyur rahman." Ya, jika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah, dan atapnya dan di atasnya adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Disebutkan juga di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ini menunjukkan surga Firdaus itu saja masih di bawahnya arsy.
ya, surga Firdaus, surga yang sangat tinggi, itu masih di bawahnya arsy, karena di atasnya adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas semua makhluknya, karena Dia Al-Aliyul Muta'ali, yang maha tinggi. Di dalam hadis sahih yang lainnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensifati kematian sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, ya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ihtazza 'arsyur rahmani li mauti Sa'ad ibni Mu'adz radhiyallahu anhu." Sungguh arsy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah berguncang, ya, dengan kematiannya Sa'ad ibnu Mu'adz, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama mengartikan tentu di sini berguncang yang sesungguhnya, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan makhluknya seperti itu bergetar, ya. Sebagian ulama mengartikan ini karena gembira menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz, ya, sahabat yang mulia ini, karena rohnya orang yang beriman tentu akan naik ke atas langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum dikembalikan ke bumi. Baik. Kemudian ada beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di sini sambil beliau jelaskan juga. Meskipun beberapa di antara hadis ini dinyatakan lemah oleh para ulama, seperti penjelasan misalnya bahwasanya arsy itu seperti kubah bagi semua makhluk di alam semesta ini, bagi langit-langit dan bumi, ya. Kemudian juga termasuk penjelasan yang menyebutkan tentang hadis yang panjang yang di situ disebutkan tentang jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya 500 tahun perjalanan, ya. Itu rata-rata riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Akan tetapi ada satu riwayat yang dinyatakan sahih atau hasan oleh para ulama. Cuman ini riwayat bukan berasal dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segi riwayatnya, tapi dari ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, di situ disebutkan, "Bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin, wa baina kulli sama'in 500 amin, wa bainas sama'is sabi'ati wal kursiyyi 500 am." Jarak antara langit dunia, langit yang terlihat, ya, langit yang paling rendah dari bumi kita ini, dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara masing-masing langit ada 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit ketujuh, ya, langit yang paling tinggi, dengan kursi, ya, adalah 500 am, 500 tahun perjalanan. Dan antara kursi dengan air juga 500 tahun perjalanan. Dan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Lihat, di sini jelas dibedakan antara kursi dengan arsy, ya, dua makhluk yang berbeda. Wallahu fawqal arsy, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-nya. Dia maha tinggi di atas semua makhluknya. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya dari amal-amal yang kalian lakukan, yang dikerjakan oleh jin dan manusia. Hadis ini disebutkan di dalam matan Kitab Tauhid, ya, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan keterangannya bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, juga Az-Zahabi dalam Mukhtasar Al-Ulu, ya, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Qayyim, juga oleh Imam Az-Zahabi, dan hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Imam Al-Haythami. Sekian saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.